Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang mengambil mata kuliah ekonomi teknik, alhamdulillah, wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billah, teman-teman semua. Pada kesempatan ini saya buat video pembelajaran untuk membahas beberapa soal, gitu ya, yang sebelumnya sudah kita munculkan, teman-teman semua. Jadi ada 3 soal yang saya buat bertingkat sebetulnya di video sebelumnya. Pertama, kaitannya dengan untuk menganalisa menyusun laba rugi, begitu ya, terus memahami biaya tetap atau variabel, biaya langsung dan tidak langsung, gitu ya, dan analisa sebetulnya berapa jam rata-rata pemakaian akan menutup semua biaya. Ini nanti terkoneksinya teman-teman ke perhitungan break even point. Jadi ketika dianalisa bisnis ke depan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, begitu yang kita inikan, yang saya munculkan adalah bagaimana teman-teman ketika membuat cash flow, begitu ya, itu bahkan bisa memperkirakan sebetulnya kita itu butuh modal minimal berapa untuk mengoperasikan perusahaan kita. Dari sini sebetulnya akan kelihatan, sehingga di kebijakan pendanaan di perusahaan kita nanti apakah mau pinjam ke orang lain ataukah pinjam ke perbankan ataukah sudah cukup dengan modal sendiri, itu dengan kita membuat proyeksi cash flow teman-teman semua. Itu ya. Terus yang ketiga, ini lebih kepada nanti kita siap-siap untuk ada kaitannya dengan nanti membuat present value, gitu ya. Ke depan di kelayakan bisnis itu akan ada yang namanya perhitungan net present value, gitu ya. Berangkatnya dari mana? Berangkatnya dari bagaimana kita bisa menganalisa, memperkirakan, membuat proyeksi laba rugi di tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Bahkan bisa sampai kelima. Itu ya, teman-teman ya. Ini saya sudah ngoreksi gitu ya beberapa pekerjaan yang teman-teman lakukan. Saya sudah lihat ada beberapa yang mengerjakan sesuai dengan soal, sesuai dengan problem yang saya munculkan, walaupun perlu ada penyesuaian. Nggak apa-apa. Gitu ya. Tapi ada mahasiswa yang mengerjakannya benar-benar tidak sesuai dengan soal. Soalnya seperti ini, yang dikerjakan ternyata laba ruginya perusahaan mebel, dan itu bukan hanya satu orang. Gitu ya. Bagi yang merasa mengerjakan seperti itu, silakan diperbaiki, begitu ya. Nanti bisa kirim email jawabannya. Ya, itu supaya teman-teman, ayo kita belajar ini, begitu ya, karena ini fondasi teman-teman ya. Ini menjadi awal ketika kita nanti payback period itu harus paham bikin laba rugi. Gitu ya, terus menghitung net present value, implementasinya teman-teman harus bikin proyeksi cash flow. Karena dengan proyeksi cash flow bisa bikin laba rugi. Mau menghitung NPV gitu ya. Ya sama, yang dihitung itu dari hasil laba rugi. Ya, makanya pada kesempatan ini saya akan bahas soal nomor 1 begitu ya. Mana wis? Oh. Oke. Ini ya, teman-teman ya.
Saya akan bertahap, nomor 1, nomor 2, nomor 3 dibahas, kita bahas. Ini saya buat videonya yang nomor 1. Silahkan kalau teman-teman masih ada pertanyaan, komen di channel ini ya, teman-teman ya. Nggak apa-apa, terbuka saja. Ya, karena ini bukan untuk apa-apa, kita untuk belajar bersama. Ini masih mudah, teman-teman, karena case-nya sudah ada di sini semua. Bayangkan ketika teman-teman nanti diminta untuk menganalisa, saya mau buka warung, Pak. Oke, mau jualan warung apa? Nasi, apa namanya? Warung Tegal, Pak. Bagaimana cash flow-nya? Itu kan harus membayangkan. Kita akan jualan berapa menu, satu menu berapa harganya, kira-kira satu hari bisa buat berapa orang, kan gitu kan? Nganalisa pengeluaran untuk berasnya, nganalisa pengeluaran untuk sayurannya, nganalisa pengeluaran untuk bahan bakarnya, untuk minyak gorengnya, kan gitu kan? Itu lebih susah lagi. Saya memberikan case-case seperti ini sebetulnya untuk pemanasan dulu sebelum ke sana, gitu ya, teman-teman ya. Oke, minta tolong nanti teman-teman bisa lebih semangat, begitu ya, untuk belajar, karena insya Allah saya berharap mudah-mudahan teman-teman nanti ketika memahami ekonomi tech secara keseluruhan, bukan semata-mata menjadi engineer, begitu ya, tapi sampai ke level manajerial, karena ada persyaratan khusus untuk level manajerial itu tetap harus paham bisnisnya, gitu ya. Mudah-mudahan ya, teman-teman ya. Oke, kita akan bahas di sini. Saya share Excel-nya saja ya, teman-teman ya. Sebentar, saya cari, saya siapkan Excel-nya. Oke. Saya share dulu ya, teman-teman ya. Oke. Silakan diperhatikan. Oke, case-nya adalah warnet Unisula memiliki komputer 20 unit, gitu ya. Biasakan kita nyatet semua, begitu ya, diketahui, begitu ya. Nah, di situ berapa jumlah komputer? 20 unit. Ini kenapa dibiasakan menulis kayak gini? Untuk rekapitulasi sebetulnya teman-teman. Sehingga nanti kita, wah mana informasi yang penting, mana yang perlu kita apa namanya, indahkan, begitu ya, begitu. Terus di situ oh ada biaya untuk investasi, begitu ya. Berapa investasinya? 100 juta, gitu ya. Terus ada sewa tempat. Berapa sewa tempatnya? 20 juta, gitu ya. Ini keterangannya apa? Biaya investasi ini per tahun ya. Oke, terus di sana ada gaji operator, dan maintenance. Nah, maintenance berapa itu? 6 juta per bulan. Baik. Terus ada gaji admin. Gaji admin berapa? Gaji admin 1.500.000 per bulan. Oh iya, saya sudah ngecek ada beberapa yang dikerjakan oleh teman-teman ternyata sepertinya tidak sesuai dengan case-nya ya. Jadi hanya gelondongan saja, tidak ada sejarahnya seperti apa perhitungannya. Kalau ada yang merasa seperti itu untuk soal nomor 1, gitu ya, silahkan dikerjakan dan nanti di apa namanya, di email, begitu ya. Dan ada juga link yang di-share di pengerjaan teman-teman, mungkin salah nge-share-nya, begitu ya, sehingga saya nggak bisa baca. Ada, saya agak lupa tadi, begitu ya. Namanya siapa? Gaji admin per bulan, begitu ya.
Oke, terus biaya administrasi listrik dan telepon itu berapa? 1.500.000 per bulan. Oke, ternyata ini setelah gaji admin ada koneksi internet ya teman-teman ya, biar urut ya. Koneksi internet itu 2 juta per bulan. Oke, terus ada biaya promosi cetak brosur itu 500.000 per bulan ya. Terus hal lain, rata-rata pemakaian 18 jam gitu ya. Biaya 2.000. Oke. Nah, kita diminta untuk menganalisa berapa kira-kira laba warnetnya tersebut untuk operasi selama 1 tahun, gitu ya. Saya tadi lihat di jawabannya teman-teman semua, cuman ada sedikit lah yang membahas, oh ada biaya tetap, ada biaya variabel, labanya berapa, masih banyak yang tidak sesuai, gitu ya teman-teman ya. Oke, berarti pertanyaan pertama, berapa laba, kan gitu kan? Laba warnet tersebut. Nah, bagi teman-teman yang belum paham, warnet itu adalah, ini saya khawatir teman-teman nggak paham ya. Warnet itu tempat orang yang dulu untuk akses internet. Walaupun sekarang warnet bukan hanya warung internet ya, tapi kadang jadi tempat main game gitu, karena spek komputernya tinggi, koneksi internetnya cepat. Seperti itu sebetulnya. Makanya di sana ada biaya sewa per jam, gitu ya. Ceritanya begitu, teman-teman. Oke. Sekarang kita akan berhitung laba warnet, gitu ya. Kalau laba warnet berhitung berarti di sini apa yang harus kita lakukan, gitu loh. Berarti kita harus menghitung pendapatan terlebih dahulu. Pendapatannya berapa? Rata-rata 18 jam, kan gitu kan? Oke, kalau dalam 1 hari, gitu ya, kita analisa nih, kalau dalam 1 hari, taruh sini ya, dalam harian 18 jam kali 20, biayanya 2.000, berarti berapa? 2.000, berarti berapa? 2.000 kali 20 kali 18. Per harinya dapat 720.000. Kalau dalam 1 bulan berapa? Berarti kan kali 12. Oke. Ini saya ya, 720.000 kali bukan 12 ya. 30. Gitu ya. Terus kalau tahun bagaimana nih? Berarti kali 12. Oke ya. 21.400.000 kali 12. Pak, boleh nggak dari harian langsung dibikin ke tahunan? Dalam 1 tahun berarti 365, misalkan begitu ya, berarti hariannya 720.000 kali 365. Atau apa, bukan 365, tapi 366. Boleh begitu ya. Yang penting teman-teman ini paham. Gitu ya. Oke, kita anggap gunakan yang pertama dulu saja ya teman-teman ya. Yang di sini. Oke. Berarti pendapatan dalam 1 tahun itu 259.200. Ini kalau dihitung bulanan seperti ini, kan ada 31 hari, ada 30 hari, ada 28, 29, kan begitu. Nah, terus teman-teman, untuk menghitung laba operasi, berarti kita harus bikin laporan laba rugi kan? Di sini sudah ada pendapatan. Dapatnya berapa? Berarti di sini ya. Pendapatan total berarti berapa? 259. Anggap yang itu yang kita gunakan ya. Pengeluaran. Apa saja pengeluaran?
Biasanya kalau saya membedakan itu ada untuk HPP, ada untuk beban umum. Untuk HPP itu Abang, untuk HPP yang melekat kepada produk, ya, yang melekat kepada produk. Oke, pertama apa gitu ya, yang melekat kepada produk, kita lihat pengeluarannya. Di sana ada investasi, kita keluarkan dulu. Itu nanti bila baru masuknya di penyusutan, teman-teman. Ya. Oke, sekarang berarti kan ada sewa tempat. Sewa tempat, Pak, sewa tempat masuk HPP apa masuk biaya umum? Bisa masuk biaya umum, bisa masuk HPP. Membedakannya gimana? Kalau itu cuma satu bisnis, bisa aja masuk HPP. Tapi kalau di situ ada beberapa bisnis, bisa masuk ke beban umum. Saya kasih contoh ya. Misalkan saya punya PAUD begitu ya, di sana ada KB, ada TK. Makanya saya masukkan ke biaya umum untuk tempatnya begitu. Karena posisinya itu ada layanan KB, ada layanan TK, ada daycare, gitu ya. Oke, karena ini hanya satu, kita masukkan HPP saja ya, teman-teman ya. Ada sewa tempat, itu berapa? 20 juta. Oke, terus ada gaji operator, ini masuk HPP. Karena apa? Ini kan langsung melekat ke komputer, ke produknya. Di situ ada gajinya 6 juta per bulan. Oke ya. Berarti 6 juta per bulan kali 12. Berarti kan 1 tahun kan kali 12. Ya. Terus gaji admin masuk mana? Gaji admin itu masuk ke beban umum. Pak, ini kan cuma satu bisnis. Ya nggak apa-apa. Kita masukkan ke umum ya. Siapa tahu nanti di dalam layanan warnet itu ada untuk pengetikan misalkan gitu ya, atau ada untuk layanan jual makanan, kan bisa aja begitu ya teman-teman ya. Oke, gaji admin di situ kita lihat 1.500.000 kali 12. Pak, kok kali 12? Ya nggak apa-apa, kita anggap simpelnya. Ini saya katakan simpelnya, kenapa? Karena kalau kita nanti bikin cash flow, bisa jadi tidak kali 12 loh, tapi ada masa-masa tertentu bayarnya 2 kali gajinya, misalkan karena ada THR. Itulah manfaatnya cash flow, teman-teman. Ya, oke, kita masukkan dulu ya. Di sana gaji admin sudah ada koneksi internet. Oke, koneksi internet berarti berapa? Ini 2 juta per bulan kali 12. Terus ada biaya administrasi listrik dan telepon. Ini listrik karena langsung merekat ke project gitu ya, karena ini komputer semua, masukkan ke HPP saja. Berarti berapa itu? Nah, saya pakai sama aja ya. Oke, gitu ya. Set. 1,5 juta kali 12. Oke, terus di sini ada promosi. Promosi ditaruh di beban umum. Nah, kalau promosinya bisa bareng-bareng, itu bisa ditaruh di beban umum. Kalau promosinya khusus untuk produk itu ditaruh di HPP. Kita sekarang asumsinya taruh di HPP ya. Itu rata-rata 500.000 per bulan. Berarti kali 12 kan, teman-teman kan? Oke. Berarti pengeluaran totalnya berapa? HPP-nya totalnya adalah berapa itu? 134. Beban umumnya adalah 24 juta, berarti total pengeluaran HPP ditambah beban umum 158 juta, teman-teman. Gitu ya. Berarti laba kotor gitu ya. Tidak bisa nih. Pendapatan dikurangi pengeluaran. Ini saya lihat tadi teman-teman nggak berhitung seperti ini loh. Ada yang mengerjakan pendapatan 300 juta, kayaknya nomor 1. Ini dapatnya angka dari mana? Ya. Nah, kalau laba rugi, begitu ya kan yang disanakan berapa laba warnet tersebut untuk operasional 1 tahun. Nah, kan kita di awal tadi kan ada investasi nih. Investasi itu tidak masuk di
operasional, tapi di pendanaan. Makanya di sini investasi ini, kalau investasi kan bisa tahan lama, bisa lebih dari 1 tahun. Makanya di sini ada yang namanya penyusutan. Di dalam investasi itu bisa macam-macam, bisa beli komputer, bisa beli meja, macam-macam ya. Berarti di situ berapa? 100 juta dibagi 4. Karena kalau di aturan pajak itu rata-rata 4 tahun yang kelompok 1. Berarti laba bersihnya berapa? Laba bersihnya adalah 100 sekian juta dikurangi 25 juta. Tadi saya lihat di pekerjaan teman-teman ada yang menulis EAT. Apa itu artinya? Sebetulnya EAT itu earning after tax. Nah, pajaknya gimana? Nah, sekarang karena ada yang mengerjakan seperti itu, saya buat ini pajaknya. Ini sebetulnya sekarang kalau tidak salah 22% ya. Kalau untuk UMKM bayar 50%-nya. Sebelumnya 25%, untuk UMKM bayar 50%-nya. Gitu ya. Berarti kalau sekarang 22 bayar 50%-nya berarti 11% dikali 76 juta, berarti EAT atau bahasanya earning after tax itu 76 juta dikurangi 8 juta 300 sekian. Teman-teman semua, ini adalah namanya PPh badan. Nanti kalau ada waktu kita akan bahas lebih detail. Kok banyak sekali? Ya, nggak apa-apa, memang begitu, begitu ya. Pajaknya ke negara, gitu ya. Cuman di sini nanti ada bisa yang dikreditkan, ada PPh 23, ada PPh 22, PPh yang dipotong ke kita, teman-teman. Nanti kita akan bahas lebih detail. Tapi nanti saja dulu ya. Itu untuk membuat laba rugi selama 1 tahun. Kan itu kan? Baik laba kotor, laba bersih sebelum pajak, sama laba bersih setelah pajak, kan gitu kan, atau EAT lah bahasanya teman-teman. Tadi saya nulis, saya baca ada yang nulis EAT gitu ya. Ini sebelum pajak. Biasanya apa tulisannya? Ini biasanya nulisnya EBT, earning before tax. Kalau ini earning after tax gitu ya. Sebetulnya saya belum sampai ke sini, tapi karena tadi saya lihat di pengerjaannya ada yang menulis EAT, sudah sekalian saya jelaskan di video pembelajaran ini teman-teman. Gitu ya. Terus selanjutnya, oh ya, ini kalau ada yang nggak paham, silakan ditanyakan, bisa di komen ya di channel ini, nggak apa-apa. Atau di SIM juga boleh gitu ya. Atau langsung di WA juga boleh gitu ya. Oke. Terus teman-teman semua, di situ ada pertanyaan, berapa biaya tetap atau variabel? Berarti kan di sini ya, ada biaya tetap, ada variabel. Coba kita ulang lagi, ingat-ingat lagi, biaya tetap, biaya yang tidak terpengaruh oleh produksi. Berarti apa di sana? Biaya tetapnya sewa tempat, gitu ya. Terus ada gaji admin. Kenapa sewa tempat itu ya sudah spesifik segitu gitu. Mau 20 komputer, mau 12 komputer segitu gitu ya. Sewa tempat. Pak, kalau cuma 10 komputer kan sewa tempatnya bisa lebih kecil, ya bisa-bisa aja. Gitu ya. Terus ada biaya variabel, berarti gaji operator itu masuk ke biaya variabel. Karena apa? Semakin banyak komputernya, nanti operatornya dan maintenance semakin banyak orangnya, kan begitu. Terus yang kedua misalkan koneksi internet. Yang penting teman-teman paham alasannya ya. Kenapa? Ya kalau nanti komputernya sampai 100, koneksi internetnya seharusnya lebih tinggi dong, karena banyak yang mengakses. Paham ya? Oke. Terus ada listrik dan telepon. Kenapa ini listrik dan telepon bisa masuk biaya variabel, bisa masuk biaya tetap? Misalkan jasa, gitu ya. Jadi produksinya tidak berhubungan dengan listrik. Kalau warnet kan berhubungan dengan listrik, makanya masuk ke biaya variabel. 20 komputer sama 100 komputer itu beda listriknya. Paham ya? Gitu ya. Terus promosi itu bisa masuk ke biaya tetap. Kenapa? Karena posisinya mau 20 komputer, mau 10 komputer kan promosinya sama. Gitu ya. Oke. Oke, teman-teman. Terus
Di sana juga ditanyakan bagaimana untuk biaya langsung dan tidak langsung, gitu ya. Biaya langsung, biaya-biaya yang langsung melekat kepada production, itu ya, hampir sama sebetulnya ya. Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak langsung melekat ke apa namanya, produksi. Berarti apa? Hampir sama sebetulnya teman-teman ya. Kalau biaya, oh salah ini. Biaya langsung berarti kayak gaji operator, koneksi internet, gitu, listrik dan telepon. Kalau biaya tidak langsungnya bisa ini, begitu ya, sewa tempat, gaji admin, promosi kan tidak langsung berhubungan dengan production. Ini nanti beda-beda ya, tergantung case-nya ya. Kalau mebel nanti seperti apa, kalau kuliner itu nanti seperti apa. Kalau kuliner berarti bahan baku, itu masuk ke biaya langsung, teman-teman. Gitu ya. Oke. Terus berapa jam rata-rata pemakaian akan menutup semua biaya? Nah, ini dengan asumsi misalkan bulanan. Biaya bulanan ini berapa? Kan gitu kan? Biaya bulanan, ini asumsi dulu ya. Bulanan. Sewa tempat kalau kayak gitu bulanannya berapa? Kayak gitu ya, berarti 20 juta dibagi 12. Karena itu kan untuk 1 tahun. Ya kan? Oke. Yang lain itu sudah biaya bulanan, gitu ya. Biaya lain lah bahasanya begitu ya. Berarti ini kan jumlah dari biaya-biaya ini. Tadi kan per bulan semua nih. Oke. Berarti berapa nih total biaya per bulan? 13 juta 166. Ini seharusnya kalau kali 12 jadi berapa teman-teman? Kita lihat. 158 juta. Kita bandingkan ya dengan perhitungan yang ini 158 juta pengeluaran dalam 1 tahun. Sama ya? Oke, berarti kalau kayak gitu, untuk rata-rata pemakaian akan menutup semua biaya. Ini ada hubungan break even point. Jadi kalau pendapatan di bawah itu berarti nanti rugi, itu loh maksudnya. Paham ya? Jadi kalau kayak gitu, 13 juta dibagi 20 unit. Kan kayak itu kan? Atau ini kan bulan ya, berarti dibagi 30 dulu deh. Berarti sehari minimal harus menghasilkan 438.000. Kalau di bawah itu cikal bakal akan rugi. Walaupun di realitasnya ini kan rata-rata ya. Makanya nanti ada hubungnya dengan data analitik dan sebagainya ya. Nanti teman-teman biar paham secara bisnis. Atau nanti mata kuliah bisnis intelligence. Kalau sehari sampai di bawah itu, ini agak riskan. Gitu ya. Atau 1 minggu, Pak. Biasanya kalau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, atau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu nggak rame, tapi Sabtu Minggu itu rame, gitu ya. Makanya ada beberapa orang yang bikin strategi untuk hari Senin dan Selasa itu diskon. Karena apa? Biasanya sedikit yang datang, gitu ya. Di beberapa tempat kan begitu. Nah, padahal kita punya 18 unit, 20 unit ya. Berarti kalau kayak gitu per apa namanya ya? Per unitnya itu seharusnya menghasilkan 21.000, padahal per jamnya 2.000 kan? Nah, berarti seharusnya dalam 1 hari minimal rata-rata 11 jam itu sudah bisa apa namanya? Sudah bisa nutup biaya operasional. Itu per hari per bulan kan gitu kan? Per bulan deh. Ini per hari hitungannya 11 jam. Kalau tadi kali per bulan berarti kan kali 30, tinggal digitukan aja begitu. Ya. Berarti rata-rata jam pemakaian akan menutup semua biaya kalau 11 jam per komputer. Itu ya, teman-teman. Ini pembahasan untuk soal seperti ini, teman-teman. Ini masih sangat-sangat mudah gitu ya, pemanasan dulu sebelum ke yang lebih
rumit. Ke depan teman-teman akan kita minta untuk menganalisa beneran begitu ya di case-case ketika kita mau memulai sebuah usaha. Dan silakan bagi teman-teman yang ingin punya usaha, misalkan begitu ya, mau bikin proyeksi cash flow, akan ada nilai tambah buat teman-teman. Itu ya. Jadi tadi saya sudah sampaikan bagi mahasiswa yang mengerjakannya kemarin masih salah, silahkan diperbaiki nanti di email saja, gitu ya. Dan evaluasi diri juga kemarin salahnya apa, begitu ya. Biar teman-teman juga apa namanya ya, paham, begitu ya, yang terus harus dikerjakan, ya. Walaupun ini sebetulnya sudah ada contohnya ya teman-teman ya, makanya saya ada beberapa perubahan bagi yang mau memperbaiki, begitu ya. Berarti di situ dirubah, begitu ya teman-teman, case-nya. Kalau untuk perbaikan investasinya 150 juta gitu ya. 150 juta gitu ya. Di sini ada apa namanya ya, berapa unit di sini ya, berarti ada 40 unit gitu ya. Terus di situ biaya sewanya 40 juta gitu ya, salah ya. Sewa tempatnya adalah 40 juta, gaji operatornya kan karena ini lebih banyak berarti sampai 10 juta, biaya gaji admin masih sama begitu ya. Jangan ini dah 2.500.000 deh gitu ya. Oke, terus koneksi internetnya karena makin banyak salah lagi gitu ya. 4 juta, biaya administrasi listrik begitu ini anggap di angka 3 juta begitu ya, dan promosinya 1 juta. Nah, silahkan teman-teman. Oh iya, di sini rata-rata pemakaian ini 30 jam. Ya, silahkan. Bagi yang kemarin merasa salah terlalu jauh gitu ya, silahkan email saja gitu ya dari teman-teman. Ini biar kalian juga berlatih gitu ya. Yang perlu dijawab adalah poin 1 dan 2. Nah, biar tetap variabel kan udah ini ya, berapa laba warna itu operasi 1 tahun, terus seberapa jam rata-rata pemegang akan menutup semua biaya. Silahkan dianalisa, dikerjakan begitu ya. Apa namanya, sehingga nanti teman-teman jadi paham semuanya. Gitu. Sekali lagi kalau ada pertanyaan silahkan komen ya di channel. Terima kasih teman-teman. Kita tutup pembelajaran ini, sampai ketemu di pembahasan soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.